Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya bertugas di SMP Negeri 138 Jakarta. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Ibu Rizkia Hani Rahmawati. Saya guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 138 Jakarta. kami akan melakukan simulasi coaching dalam supervisi pembelajaran. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Rizkia. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kan besok Ibu observasi ke kelas ya. Iya. Hari apa ya Bu Kia? Kalau saya boleh tahu. Hari Selasa. Hari Selasa. Jam berapa ya Bu Kia? Jam 8.05 lewat 5. Di jam pelajaran ketiga Jam ya? ketiga. Jam ketiga dan 4. Jam ketiga dan 4. Rencananya besok Bu Kia mau ngebahas apa nih di tujuan pembelajaran? Mau membahas tentang Kingdom Monera. Kingdom Monera. Yang pertama, yang kedua tentang klasifikasi, Klasifikasi, yang ketiga tentang tata nama ganda. kata nama ganda. Jadi besok kita mau ngebahas, saya mau melihat Bu Kia di tujuan pembelajarannya ada Kingdom Monera, ada klasifikasi dan ada tata nama ganda ya. Baik. Nah, tadi udah tujuan pembelajaran ya Bu Kia ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu Kia, area pengembangan yang ingin dicapai sama Bu Rizkia ini apa ya? Kalau saya boleh tahu. Area pengembangannya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ada diferensiasi konten sama proses. Gitu. Jadi mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Kedua. Diferensiasi konten dan proses. diferensiasi proses. Kalau saya boleh tahu, Iya. pembelajaran diferensiasi kontennya Bu Kia menggunakan apa nih? Menggunakan media PPT dan beberapa gambar-gambar, Bu. Jadi diferensiasi kontennya dengan gambar-gambar Iya. dan PPT ya. Untuk menarik perhatian anak. Iya, betul. Nah, terus kalau diferensiasi prosesnya bagaimana nih Bu Kia? Dalam prosesnya kita membuat kelompok. Membuat kelompok ya. Kelompok diskusi. Kira-kira anak dibagi berapa kelompok tuh Bu Kia? Dibagi 6 kelompok, Ibu. Satu kelompok 6 orang. Satu kelompok 6 orang. Baik. Terus selain berdiferensiasi pembelajarannya, ada lagi nggak nih yang ingin dikembangkan selama Bu Rizkia? Iya, ada. Yang pertama pemusatan perhatian siswa. Nanti saya menerapkan ice breaking. Yang kedua keterampilan berelasi. Jadi kekompakan atau kerjasama siswa pada saat diskusi, pada saat pembelajaran, dan mengerjakan LKPD beserta games juga. Wah, luar biasa. Berarti ada 2 besok area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Rizkia ya. Iya. Pertama pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten maupun diferensiasi proses. Yang kedua pembelajaran sosial emosional. Iya, pembelajaran sosial Kalau emosional. nggak salah, pemusatan perhatian dengan melakukan ice breaking, dan yang kedua Bu Kia membahas tentang kerjasama ya. Iya, Jadi keterampilan relasi ya. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira nih dari area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Kia, strategi apa nih yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran besok? Yang pertama ya tadi nyiapin PPT-nya. PPT-nya kalau bisa menarik, kemudian nyiapin LKPD juga buat nanti siswa pada saat berdiskusi kelompok. Yang ketiga memberikan ice breaking. Ya, ice breaking. Yang keempat ya itu membentuk kelompok. Untuk kelompok. Berarti strateginya sudah mencakup ya dua keinginan area yang akan dicapai ya, baik dari pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional. Saya tunggu actionnya besok ya. Siap Ibu, mohon masukannya Ibu. Iya, pokoknya mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Rizkia atas waktunya. Sama-sama Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke. Ibu akan memperkenalkan ya. Beliau adalah saya Ibu Mariani. Saya mengajar pelajaran IPA. Hari ini saya ingin ikut belajar bersama kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Jadi hari ini kita belajarnya bersama dengan Ibu Mariani. Oke, sebelum memulai pembelajaran,
Alangkah terlebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, dimulai. Kita kemarin kalian sudah duduk dalam kelompok. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Artinya melanjutkan materi yang sebelumnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kalian nanti harus bisa ya menyebutkan urutan takson, baik pada takson tumbuhan maupun takson pada hewan. Yang kedua, kalian nanti akan mengetahui klasifikasi 5 kingdom. Kemudian yang ketiga, kalian nanti mampu menjelaskan binomial nomenklatur. Yang keempat, menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari Monera. Monera itu salah satu kingdom yang ada di 5 kingdom. Kemudian yang kelima, dapat memberikan contoh Monera beserta peranannya. Oke, di meja kalian sudah tersedia buku paket ya? Ya, untuk referensi buku paketnya, kalian bisa buka halaman 145. Sudah dibuka halaman 145? Ya, materinya tentang taksonomi ya. Oke, yang pertama, kenapa dari tadi Ibu nyebut takson ya? Jadi ada tokoh ilmuwan namanya Carolus Linnaeus, merupakan pelopor dari taksonomi. Beliau ilmuwan ini disebut sebagai Bapak Taksonomi. Sebelum itu kita masuk ke dalam sistem klasifikasi. Klasifikasi merupakan sistem pengelompokan makhluk hidup sesuai ciri yang dimiliki. Nah, yang tadi taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi mempelajari ciri-cirinya, perbedaan makhluk hidup itu apa saja, persamaan makhluk hidup apa saja. Nah, nanti dipelajari. Nama ilmunya disebut taksonomi. Dikelompokkan ya. Tuh namanya taksonomi. Yang selanjutnya, untuk apa sih kita perlu mempelajari klasifikasi? Ya, yang pertama untuk mempermudah mengenali, membandingkan makhluk hidup. Kemudian kita bisa tahu nih bagaimana caranya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Makhluk hidup ada banyak kan? Banyak. Apa saja contohnya? Ada tumbuhan, hewan, terus virus, bakteri, jamur, dan makhluk mikroskopis lainnya. Kemudian yang kedua, bisa mendeskripsikan ciri yang membedakan suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Mengetahui hubungan kekerabatan, kemudian memberikan nama pada makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Itu adalah tujuan umum dan tujuan khusus dari mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian jadi klasifikasi kita juga mengidentifikasi ya cirinya berdasarkan apa saja, berdasarkan anatominya, berdasarkan fisiologi, morfologi maupun tingkah laku. Kemudian setiap perbedaan dalam satu kelompok dipisahkan menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan beberapa tingkatan atau takson. Ya, kalau misalnya semakin banyak makhluk hidupnya, maka memiliki semakin banyak persamaan. Dan jadi nanti ada piramida. Semakin ke atas, maka jumlah anggotanya akan semakin banyak. Semakin ke bawah, mengerucut ke bawah, maka anggotanya akan semakin. Nah, yang pertama di sini ada kingdom. Urutan takson yang pertama adalah kingdom.
Kingdom itu untuk penyebutan pada hewan. Kemudian kalau di tumbuhan bagaimana? Disebutnya sebagai regnum. Ada sebagai kingdom di hewan, di tumbuhan sebagai regnum. Urutan ke bawah kedua yaitu ada filum pada hewan, sedangkan pada tumbuhan di divisi. Selanjutnya ada kelas, ordo, family, genus, dan yang terakhir ada spesies. Jadi apa aja yang pertama? Kalau pada hewan dulu, hewan yang pertama kingdom, kedua regnum. Ayo ulang. Yang pertama pada hewan kingdom, kedua filum, pintar. Yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, yang keenam genus, yes, dan peranan. Jadi nanti kamu menghubungkan, menjodohkan bakteri A beserta peranannya per kelompok. Ya, jadi nanti maju per kelompok, cepet-cepetan mana yang udah dapet nih pasangannya langsung tempel, langsung. Oh iya, bawa kan double tipnya? Di bawah tidak? Enggak bawa. Kelompok berapa yang bawa? Aduh, lupa semua ini. Lupa semua. Ya sudah, bagaimana? Jadi kalau udah dapat satu pasangan berarti maju satu orang gitu aja ya. Ya gitu deh. Oke. Nah, sebelum Ibu, jadi nanti ada 2 sesi ya. Sebelum nanti kalian maju ke depan, yang pertama cepet-cepetan kan? Ya. Jodohkan mana bakteri, mana peranannya. Kalau sudah maju satu orang pertama ya ke depan. Ini ada 5. Berarti yang 5-5-nya sudah maju ke depan baru boleh. Itulah pemenangnya ya, gitu. Bisa ya? Catatannya tidak boleh apa? Iya, nggak boleh bobo. Nggak boleh nyampah. Nanti setelah pembelajaran ini sampahnya disimpan kembali. Kemudian nanti maju ke depannya, nggak boleh dorong-dorong ya. Oke, perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Oke, jangan dibuka dulu ya. Saya dulu. Ya. Jangan dibuka dulu. Satu kelompok lagi belum maju. Oke. Oke, udah semua? Ya, karena nggak ada yang bawa double tip, nggak apa-apa. Nanti next kalau misalnya diinfokan harus bawa ya, harus bawa A, harus bawa B, peralatan yang dibutuhkan harus dibawa ya, jangan diulangi lagi. Jadi nanti maju ke depan. Udah dapat 1, maju ke depan, dapat 2 pasang, ya, kemudian maju lagi. Oke? Oke, kita mau 1 orang bisa pegang 2. Gini pasangannya. Iya. Sudah siap? Nanti kelompok 1 majunya di sana. 2. Oke, Ibu ulangi kembali. Jadi nanti kalian cari pasangannya. Ada temannya 2 orang standby di depan. Kalau sudah dapat pasangannya, maju ke depan. Yang di sini tetap mencari jawaban, kemudian kasih lagi ke depan. Ke temannya yang sudah maju di depan.
Paham? Cepet-cepetan. Oke. Jadi yang maju ke depan satu orang aja ya, satu orang aja. Ya. Belum. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegang sendiri masing-masing. Berurutan. Satu kelompok satu orang apa gimana, Bu? Kelompok di timnya, kita duduk dulu. Ibu ulangi lagi. Jadi, yang maju ke depan satu orang perwakilan satu kelompok. Perwakilan satu orang maju ke depan. Yang di meja mencari, ya. Dapat pasangan, kasih temannya yang di depan. Dapat pasangan, bakteri dan peranannya maju ke depan. Sampai habis 5-5-nya, yang pertama akan mendapatkan bintang atau mendapatkan hadiah dari Ibu. Oke, bisa dimulai? Oke, dimulai dari sekarang. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya udah, 3. Udah nggak apa-apa. Temannya maju ke depan. Maju tetep. Oh, dia berdua semuanya, Bu. Ulang. Oke, 3, 2, 1. 2 sampai 5-5. Oke? Oke, 2 percepat. Oke, yang pertama siapa? Saya, Bu. Oke. Asyam. Oke, yang pertama. Kedua saya, Bu. Duduk sini berdiri, tetap berdiri. Tetap berdiri, sayang. Oke. Duduk sini berdiri. Yang pertama, coba semuanya sambil diperiksa. Ini kelompok Asyam, kelompok berapa Asyam? 2, Bu. Asyam kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini yang paling pertama mendapatkan 5 pasangan bakteri beserta peranannya. Kita cek bersama benar atau tidak. Kalau misalnya ada yang salah berarti gugur, ya. Kita kasih kesempatan kelompok kedua yang tercepat. Oke, benar nggak Anabaena azola dengan pengikat N2 bebas? Benar? Benar, oke. Jadi dong, berjejer. Berjejer dong. Oke, yang kedua apa Asyam? Mas ke depan, lihat temannya ke depan. Yang di sini tetap mencari jawaban, kemudian kasih lagi ke depan. Ke temannya yang sudah maju di depan. Paham? Cepet-cepetan. Oke. Jadi yang maju ke depan satu orang aja ya, satu orang aja. Ya. Belum. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegang sendiri masing-masing. Berurutan. Satu kelompok satu orang apa gimana, Bu? Kelompok di timnya, kita duduk dulu. Ibu ulangi lagi. Jadi, yang maju ke depan satu orang perwakilan satu kelompok. Perwakilan satu orang maju ke depan. Yang di meja mencari, ya. Dapat pasangan, kasih temannya yang di depan. Dapat pasangan, bakteri dan peranannya maju ke depan. Sampai habis 5-5-nya, yang pertama akan mendapatkan bintang atau mendapatkan hadiah dari Ibu. Oke, bisa dimulai? Oke, dimulai dari sekarang. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya udah, 3. Udah nggak apa-apa. Temannya maju ke depan. Maju tetep. Oh, dia berdua semuanya, Bu. Ulang. Oke, 3, 2, 1. 2 sampai 5-5. Oke? Oke, 2 percepat. Oke, yang pertama siapa? Saya, Bu. Oke. Asyam. Oke, yang pertama. Kedua saya, Bu.
Duduk sini berdiri, tetap berdiri. Tetap berdiri sayang. Oke. Duduk sini berdiri. Yang pertama, coba semuanya sambil diperiksa. Ini kelompok Asyam, kelompok berapa Asyam? 2, Bu. Asyam kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini yang paling pertama mendapatkan 5 pasangan bakteri beserta peranannya. Kita cek bersama benar atau tidak. Kalau misalnya ada yang salah berarti gugur, ya. Kita kasih kesempatan kelompok kedua yang tercepat. Oke, benar nggak Anabaena azola dengan pengikat N2 bebas? Benar? Benar, oke. Jadi dong, berjejer. Berjejer dong. Oke, yang kedua apa Asyam? Mas ke depan, lihat temannya. Yang kedua, Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan yogurt, benar? Benar, oke. Yang ketiga apa Asyam? Acetobacter silinum untuk pembuatan nata de coco. benar atau salah? Benar. Oke. Yang ke berapa? Keempat. Apa Asyam? Clostridium tetani. Ya. Tetanus. Penyebab penyakit tetanus. Benar atau salah? Benar. Yang terakhir, bakterinya apa Asyam? Lactobacter aceti, pembuatan cuka. Acetobacter aceti dalam pembuatan. Benar apa salah? Benar. Oke. Kelompok yang lain benar semua? Benar. Oke. Jadi karena sesuai kesepakatan kita, maka yang akan mendapatkan bintang adalah kelompok yang tercepat dan semuanya benar, yaitu kelompok 2. Oke, terima kasih buat semuanya. Nanti jangan dibuang ya. Karena benar, maka sesuai kesepakatan Ibu akan memberikan reward yaitu 2 bintang. Ya, oke. Jadi paham ya semua seperti tadi ya. Itu sesi pertama masih agak-agak error. Oke. Kita lanjut ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua tidak ada pengulangan ya, mohon diperhatikan. Sesi games yang kedua masih sama. Perwakilan kelompok nanti akan maju ke depan ya. Menghubungkan, menjodohkan antara gambar bakteri dengan nama ilmiahnya atau nama spesiesnya. Paham ya? Oke. Oke. Perwakilan boleh maju ke depan. Sini dulu. Tunggu sini. Oke, tunggu sini dulu di depan, sini. Mana lagi? Oke, sudah. Silakan duduk ke tempatnya. Jangan dibuka dulu, kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oh iya. Langsung maju, langsung maju. Udah bu, kasih juga udah ini. Ini bu. Tadi siapa duluan? Ini bu. Saya bu. Duluan bu. Saya duluan bu. Nggak bisa bu. Saya megang dulu bu. Tapi bisa. Iya. Oke, jadi tadi kelompok siapa dulu yang maju ke depan dan sudah 5?
Kelompok Baizura atau Asyam? Tadi saya udah 5. Tadi udah 5 bener? Udah, Bu. Bukan tadi. Saya megangnya gini. Kelihatannya jadi 4. Kelihatannya jadi 4, Bu. Oke, berarti kelompok Baizura dan Asyam. Yang lainnya boleh ke sana. Oke, kita cek yang pertama. Gambar yang pertama ini ada apa? Treponema pallidum. Benar atau salah? Benar? Gambar dengan nama spesiesnya sudah sesuai? Ya, benar. Oh, benar nggak? Ini kan ini. Oke. Yang kedua ada, kok robek ini? Refleksia fenomeni. Gambarnya sesuai atau tidak? Sesuai atau tidak? Lihat di bukunya. Ya, sesuai ya? Benar nggak? Tidak, Bu. Ya, Didis. Tidak. Ya, Didis. Tidak. Sesuai. Ya opet ya. Campurnya. Oke. Yang ketiga. Ada hampir sama, Bu, sama ini. Yang ini gambar dari Bacillus cereus. Benar? Iya. Jawabannya? Benar. Satu lagi. Ada 2 lagi. Oh, 2 lagi. Ini benar, Helicobacter priori. Benar gak? Nah, yang terakhir adalah Cyanobacterium diphtheri. Benar? Benar. Oke. Jadi ada 6 gambar. Ya, ada 5 gambar dan semuanya benar. Oke, jadi yang menang adalah kelompok 3, Baizura. Oke, terima kasih semuanya. Nah, kertasnya nggak perlu dibuang, bisa kamu tempel di buku tulis. Oke. Kelompok 3 mendapatkan bintang. Bonus 1 lagi. Ya. Oke. Bintangnya bisa ditukarkan ya di koperasi. Oke, sudah semuanya jadi. Seru nggak belajar sambil bergames ya? Seru. Apalagi dapat bintang. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya. Ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan dulu. Oke, semuanya perhatikan. Sudah? Sudah. Jadi kita review kembali. Apa saja yang pertama tadi kita sudah pelajari tentang taksonomi. Yang kedua tentang pemberian nama spesies. Yang ketiga tentang 5 kingdom. Yang keempat kita belajar tentang ciri-ciri dari kingdom Monera. Yang kelima apa hasbi? Tadi kita sudah belajar menjodohkan antara bakteri beserta peranannya. Karakteristik semuanya betul, Vio. Kingdom Monera. Oke, sesuai kesepakatan tadi ya. Sampahnya tidak boleh dibuang
Ngan. Kemudian untuk tadi kita sudah review ya. Sudah review bersama. Saya akan memberikan kalian sebuah tugas. Untuk berarti hari apa? Rabu ya, besok ya. Tugasnya yaitu membuat satu spesies hewan dan satu spesies tumbuhan. Ya, ada gambar hewannya, ada gambar tumbuhannya, kemudian ada urutan taksonnya, mulai dari kingdom sampai spesies. Kemudian kalau yang tumbuhan, mulai dari regnum sampai spesies. Jadi apa tugasnya? Mencari satu contoh ya spesies hewan, satu contoh spesies tumbuhan, ditulis dari kingdom sampai spesiesnya apa saja, kemudian dari regnum sampai spesiesnya apa saja, dan penulisannya harus benar. Tugasnya secara kelompok atau individu? Secara individu. Hewannya bebas, tumbuhannya juga bebas. Ya, tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizkia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, ini kenapa? Baik. Terima kasih ya. Kemarin saya sudah diberi kesempatan untuk menemani Bu Rizkia di dalam kelasnya Bu Rizkia ya. Baik, hari ini tujuan percakapan kita itu saya bukan menilai Bu Rizkia ya, tapi ingin memberikan umpan balik terkait kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin. Baik, Bu Rizkia, kemarin kalau saya boleh tahu nih Bu Rizkia, area pengembangan yang dikembangkan oleh Bu Rizkia apa ya kemarin ya? Kemarin saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, diferensiasi konten dan juga proses. Berarti kemarin Bu Rizkia area pengembangannya pembelajaran berdiferensiasi konten sama proses ya Bu Rizkia. Terus bagaimana nih perasaan Ibu ketika sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin? Merasa tertantang lagi, pengen mencoba lagi lebih baik lagi. Kemarin kan ada yang miss juga kan, yang sudah direncanakan ternyata tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan perencanaannya. Nah, selain merasa tertantang, ada perasaan lain di diri Bu Rizkia mengenai kegiatan kemarin? Hanya tertantang saja? Seru, senang ya. Bu Rizkia, selain pembelajaran berdiferensiasi, kalau nggak salah kemarin area pengembangannya ada pendidikan sosial emosional ya? Iya betul. Mau menyatakan ice breaking ya? Iya. Rencananya seperti ice breaking ya. Dan sudah dipikirkan sebenarnya. Sebenarnya sudah terpikirkan, ternyata karena kemarin keterbatasan waktu ya. Pertama. Ternyata tidak terlaksana ya. Iya. Jadi ice breakingnya kedepannya mungkin lebih baik ya. Iya, insya Allah nanti kedepannya diterapkan dalam setiap pembelajaran kalau bisa ya ada ice breaking. Kenapa Bu Kia mengangkat area pengembangan untuk PSE ini dengan menggunakan ice breaking? Mungkin Bu Rizkia memiliki alasan gitu. Pertama, kita belajar, anak-anak juga akan memperhatikan. Kalau durasinya terlalu lama, mungkin mereka akan jenuh atau mengantuk gitu ya kalau terlalu lama. Nah, makanya pengen ada ice breaking supaya memusatkan lagi perhatian siswa-siswa supaya lagi fokus lagi gitu. Terus oh iya, terus kan kemarin di pembelajaran sosial emosional yang Bu Kia
apa namanya Bukia tampilkan ya, itu kan adanya keterampilan berelasi ya, anak-anak Iya. bisa bekerja sama dalam kelompok ya. Menurut Bukia kemarin itu apa sudah terlihat atau belum dari yang sudah Bukia laksanakan di kelas? Sepertinya sudah terlihat, ya, sudah jauh terlihat lebih banyak ya, karena kan mereka membentuk kelompok, diskusi juga, memecahkan suatu masalah kan, ya, kekompakannya juga pada saat gamesnya berlangsung kan, Itu sudah dapat ya Bukia? insya Allah sudah dapat. Oke, berarti area pengembangan yang Bukia ingin kembangkan yaitu diferensiasi konten sama diferensiasi proses ya, sama pembelajaran Sixth subject begin. sama pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan mengadakan ice breaking dan keterampilan berelasi pada murid ya Bukia ya. Jadi dari dua pengembangan ini, kalau Bukia bisa menilai diri Bukia berada di rentang nilai berapa nih? Waduh. 1 sampai 10. Coba Bukia menilai dirinya Bukia gitu. Berapa ya? Mungkin 80 kali. 80. 80 aja karena 80. masih ada yang miss juga. Iya masih nulis. Berarti kedepannya Bukia merasa kekurangannya di mana nih dari kegiatan pembelajaran kemarin? Pertama dari kesiapan siswanya juga. Kesiapan siswa. Kan ada alat-alat yang harus dibawa, ternyata hanya 1 atau 2 kelompok aja yang bawa, selebihnya banyak yang tidak bawa gitu. Yang kedua karena lupa, yaitu ya ada harusnya dimasukkan ke dalam pembelajaran tapi tidak ice breaking. Ice breaking ya, berarti cuma ice breaking saja yang terlewat ya buat Bukia ya. Apalagi ya? Ada lagi? Kayaknya. Itu saja. Oke, baik. Bukia sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara konten maupun proses sudah baik. Terus pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah baik ya Bukia ya. Cuma memang ada sedikit ada miss di tengah-tengah, anak-anak ada yang tidak membawa peralatan ya. Iya, peralatan. Terus juga ternyata karena keasikan dengan pembelajaran secara kelompok ya, karena kan juga ada gamesnya juga kalau nggak salah kemarin ya. Iya. Nah itu berarti adanya kurangnya ice breaking saja. Jadi sebenarnya mungkin ice breakingnya itu kalau menurut masukan saya kemarin ketika saya setelah mengamati Bu Rizkia kan Bu Rizkia kan memberikan penjelasan di awal tuh ya. Iya. Nah mungkin jedanya itu nanti ke depannya setelah anak fokus lama-lama kan dia ngantuk ya, itu mungkin bisa diberikan ice breaking. Tapi ketika anak sudah mulai bekerja kelompok kemarin, saya lihat ya Bu Rizkia, anak-anak sudah menikmati, sudah enjoy, jadi semangat. Jadi tanpa ice breaking pun ketika mereka melakukan games itu sudah terlihat ya VSA-nya gitu. Mungkin nanti Bu Kia untuk menambahkan ini umpan balik dari saya jeda antara dari setelah Materi. penjelasan sedikit memberikan materi ke mereka mempersiapkan untuk melaksanakan LKPD, baru situ ada ice breaking. Jadi untuk memusatkan kembali perhatian mereka yang tadinya sudah turun gitu, seperti itu. Itu aja Bu Kia, terima kasih Iya, terima kasih atas kembali Ibu. waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Ya, assalamualaikum. Makasih Bu Kia, semoga lebih sukses lagi di kedepannya. Ya, Oh, udah kan, Dok? terima kasih.